Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Pak Guru Channel. Semoga hari ini kita berada dalam keadaan sehat walafiat. Bagi teman-teman yang belum subscribe, mohon untuk dukungan subscribe-nya. Video kali ini saya akan mencoba membahas tentang materi fisika kelas 10 SMA. Adapun pokok bahasan yang kita pilih pada video kali ini adalah gerak parabola. Baiklah, kita lihat yang pertama. Coba diperhatikan animasi berikut. Pada animasi itu terlihat seorang anak menendang bola. Coba diperhatikan lintasan daripada gerak bola tersebut. Nah, di situ memperlihatkan bahwa lintasan yang dilalui oleh bola tersebut adalah lintasan yang berupa parabola. Jadi gerak yang demikian itu dinamakan dengan gerak parabola. Kemudian yang berikutnya, coba diperhatikan animasi berikut ini. Nah, pada animasi memperlihatkan bahwa gerak parabola merupakan gerak dua dimensi, di mana benda bergerak secara dua arah, yaitu arah terhadap sumbu X dan arah terhadap sumbu Y. Coba diperhatikan kembali. Mula-mula, bola ini berada di titik A. Pada saat berada di titik A, ini bola masih dalam keadaan diam. Sedangkan posisi terhadap sumbu X itu sama dengan 0. Dan terhadap sumbu Y juga masih sama dengan 0. Kemudian bola tadi ditendang. Dan gerakan bola tersebut berbentuk lintasan parabola. Di mana kecepatan mula-mula itu sama dengan V0. Sedangkan arah gerak bola terhadap sumbu X itu membentuk sudut alfa. Jadi, kecepatan benda terhadap sumbu X ini adalah Vx dan terhadap sumbu Y adalah Vy. Kemudian pada saat bola berada di titik B, coba diperhatikan bagaimana arah kecepatannya. Ini arah kecepatannya. Ini pada titik B. Katakan saja di sini adalah Vb. Di mana Vb itu sendiri nilainya sama dengan V0. Sedangkan terhadap sumbu X ini adalah Vx. Dengan demikian Vx ini nilainya sama dengan V0x. Sedangkan terhadap sumbu Y di sini adalah Vy. Dan nilainya sama dengan V0y. Kemudian pada titik C. Pada titik C ini adalah tinggi maksimum yang dapat dicapai oleh benda. Sedangkan kecepatan pada sumbu Y di titik C ini sama dengan 0. Sehingga bola kembali turun ke arah sumbu X. Jadi Vx di sini nilainya juga masih sama dengan kecepatan mula-mula tadi. Karena pada titik C ini bola dipengaruhi oleh percepatan gravitasi, maka bola ini akan turun mengikuti lintasan parabola. Kemudian pada saat mencapai titik D,
Ini posisi benda terhadap sumbu Y ini sama dengan 0. Sedangkan kecepatannya maksimum. Dan kecepatan ini dapat kita uraikan terhadap sumbu X itu sama dengan Vx dan terhadap sumbu Y sama dengan Vy. Baiklah, kita coba lihat persamaan kecepatan dan posisi benda pada masing-masing titik. Nah, kita mulai di titik A. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kecepatan mula-mula benda di sini sama dengan V0. Sedangkan sudut yang terbentuk antara V0 dengan sumbu X itu sama dengan alfa. Maka Vx ini punya nilai sama dengan V0 cos alfa. Ini benda bergerak secara GLP. Sedangkan terhadap sumbu Y, itu benda sudah bergerak secara GLBB karena dipengaruhi oleh percepatan gravitasi bumi. Sehingga Vy itu nilainya sama dengan V0 sin alfa dikurang dengan GT. Kemudian kita lihat di titik B. Pada titik B, gerak benda terhadap sumbu X ini adalah GLB dan terhadap sumbu Y adalah GLBB. Sehingga Vx ini nilainya sama dengan V0x. Dan Vy itu sendiri, karena dia adalah gerak lurus berubah beraturan, maka nilainya adalah V0y kurang GT. Kemudian dari persamaan ini, kita peroleh persamaan untuk posisi benda terhadap sumbu X dan sumbu Y. Di mana posisi benda pada sumbu X sama dengan V0 cos alfa dikali dengan D. Sedangkan posisi benda pada sumbu Y adalah V0 sin alfa kali T kurang setengah GT kuadrat. Sedangkan besar kecepatan pada titik B itu sama dengan V kuadrat sama dengan Vx kuadrat tambah Vy kuadrat. Adapun V sama dengan akar dari Vx kuadrat tambah Vy kuadrat. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita lihat di titik C. Pada saat mencapai puncak, kecepatan benda terhadap sumbu Y itu sama dengan 0. Sehingga kita peroleh TC sama dengan V0 sin alfa per G. TC ini adalah waktu yang ditempuh benda yang bergerak dari titik A tadi ke titik C. Kemudian posisi benda di titik C ini adalah XC, di mana nilainya adalah V0 kuadrat kali sin 2 alfa per 2G. Sedangkan tinggi maksimum yang dapat dicapai oleh benda, adapun posisi pada titik C ini nilainya adalah V0 kuadrat kali sin kuadrat alfa per 2G. Kemudian kita coba lihat persamaan di titik D. Di titik D ini merupakan titik terjauh yang dicapai oleh benda, di mana waktu yang diperlukan untuk mencapai titik terjauh itu adalah TD ini nilainya sama dengan 2 kali TC. Sedangkan XD itu adalah 2 kali XC. Sedangkan posisi benda terhadap sumbu Y itu di titik D sama dengan 0.
Oke, sekarang kita coba lihat contoh soal. Sebuah peluru ditembakkan dengan kecepatan 40 meter per second dengan sudut elevasi 30 derajat. Jika percepatan gravitasi bumi 9,8 meter per second kuadrat, hitunglah waktu yang diperlukan untuk mencapai titik tertinggi. Jadi yang diketahui di sini adalah V0-nya ini 49 meter per second. Kemudian sudut elevasi adalah 30 derajat. Dan percepatan gravitasi bumi adalah 9,8 meter per second kuadrat. Jadi yang ditanya di sini adalah waktu yang diperlukan untuk mencapai titik tertinggi. Jadi waktu yang diperlukan untuk mencapai titik tertinggi ini adalah TC, seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Oke, kita coba lihat pembahasannya. Jadi untuk menghitung waktu yang diperlukan untuk mencapai titik tertinggi ataupun tinggi maksimum, itu dapat kita gunakan rumus T sama dengan V0 sin alpha per G. Ini sama dengan 49 kali sin 30 per 9,8. Ini jika kita bagi 49 per 9,8 ini dapatnya 5. Sedangkan sin 30 itu nilainya adalah 0,5. Jadi TC sama dengan 5 kali 0,5. Didapatkan nilai 2,5 second. Oke, kita lanjutkan soal yang berikutnya. Peluru ditembakkan dengan kecepatan 60 meter per second dan sudut elevasi alfa sama dengan 30 derajat. Jika G sama dengan 10 meter per second kuadrat, kecepatan peluru setelah bergerak 2 second adalah titik-titik. Jadi diketahui itu V0 sama dengan 60 meter per second. Kemudian alfa ataupun sudut elevasi itu 30 derajat. Dan G sama dengan 10 meter per second kuadrat. Sedangkan T itu adalah 2 second. Jadi yang ditanya adalah kecepatan peluru setelah 2 second. Jadi yang kita hitung di sini adalah kecepatan terhadap sumbu X dan kecepatan terhadap sumbu Y. Ataupun Vx dan Vy. Baiklah, kita coba lihat pembahasannya. Yang pertama kita lihat kecepatan peluru untuk sumbu X. Itu dapat kita gunakan rumus Vx sama dengan V0 cos theta, adapun cos alpha di sini diketahui alpha, maka cos alpha. Jadi 60 meter per second kali setengah akar 3. Jadi cos dari 30 ini nilainya adalah setengah akar 3. Jadi kita peroleh Vx itu sama dengan 30 akar 3 meter per second. Sedangkan kecepatan peluru terhadap sumbu Y itu dapat kita gunakan rumus Vy sama dengan V0 sin alpha dikurang dengan GT. Jadi 60 meter per second sin alpha itu adalah sin 30 nilainya setengah, berarti 60 kali setengah dikurang dengan 10 dikali dengan 2. Jadi 60 kali setengah itu adalah 30. Kemudian 10 kali 2, 20. 30 kurang 20,
Jadi dapatnya 10 meter per second. Jadi kecepatan peluru setelah bergerak 2 second ini adalah Vx sama dengan 30 akar 3 meter per second dan Vy sama dengan 10 meter per second. Jadi saya rasa untuk video kali ini cukup sampai di sini. Saya harapkan kepada teman-teman untuk dapat menonton video-video yang berikutnya. Jika materi yang disajikan ini terasa bermanfaat, mohon like, comment, share, dan subscribe. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.